Kali ini saya mau sharing tentang salah satu manfaat daripada rider pada unit link. Ya, biasanya kan orang bilang bahwa asuransi itu sebaiknya yang murni, asuransi yang memang fokus kepada proteksi, ya, jadi tidak ada investasi gitu ya. Nah, unit link ini sendiri artinya kan ada investasi, ada proteksi, digabung menjadi satu, atau disebut juga kayak dikawinkan antara proteksi dan investasi. Banyak orang yang tidak menyukai produk ini, ya, karena mungkin cenderung lebih mahal katanya ya dibandingkan dengan produk asuransi murni, ya. Tapi pada asuransi unit link banyak benefit-benefit yang proteksinya bisa kita pakai untuk jangka panjang dan tidak ada pada asuransi murni. Salah satunya adalah payer benefit, ya. Ini adalah manfaat tambahan untuk memproteksi apabila si pembayar premi terjadi yang namanya terkena penyakit kritis, ya, terkena penyakit kritis. Ya, ada juga yang namanya payer protection apabila si pembayar preminya ini meninggal dunia. Oke. Jadi, saya punya pengalaman, ini yang mau saya sharingkan, bahwa ada nasabah yang sudah masuk sejak 2015. Nasabah ini masuk dua. Satu, si pembayar premi yaitu mamanya, yang kedua anaknya, ya. Seorang ibu tunggal, ya, memasukkan dirinya dan anaknya masuk asuransi. Mereka berdua mengambil asuransi kesehatan, ya. Nah, ketika itu saya lengkapi asuransi kesehatannya, ditambahkan rider untuk pembebasan premi. Nah, pembebasan premi apabila si ibunya terkena penyakit kritis, maka ibunya juga bebas premi dan anaknya juga bebas premi. Kenapa? Karena kan orang tuanya yang menanggung-jawabi premi anaknya. Maka ketika orang tuanya mengalami yang namanya sakit kritis, maka anak ini menjadi bebas premi. Lalu 2019 yang lalu, si ibu mengalami yang namanya pasang ring. Pasang ring 1, ya. Kita ajukan klaim, ya. Sejak 2019 klaimnya disetujui. Ya, berarti 4 tahun usia polis, ya. Jadi ketika saya membantu nasabah mengajukan untuk pembebasan premi, ya, preminya disetujui untuk dibebaskan, ya. Jadi sejak 2019 ibu dan anak ini tidak lagi membayar premi dan proteksinya tetap berjalan, ya. Nah, di 2022 tepatnya di tanggal 12 Februari kemarin, sang ibu meninggal dunia, ya. Tinggallah anaknya, ya. Nah, sang ibu meninggal dunia, nasabahnya langsung saya temui. Oke, ketika saya cek kembali polisnya, si ibunya ini kan sudah bebas premi, ya. Anaknya juga bebas premi. Sampai dengan anak tersebut dinyatakan dewasa dan mandiri, ya. Jadi sampai nanti 2030 si anak ini sudah tidak perlu lagi membayar yang namanya premi asuransinya. Kenapa hanya sampai 2030? Yes, sampai 2030 karena anak ini sudah dinyatakan dewasa pada usia itu, yaitu sekitar usia 25 tahun, ya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita membeli produk asuransi, nah, pastikan kita juga menambahkan yang namanya payer benefit. Karena ketika salah satu dari kita sebagai pembayar premi, ya, mengalami yang namanya sakit kritis tadi, ya, maka polis kita menjadi bebas bayar atau polis anak yang kita tanggung, ya. Jadi ada anak yang menjadi tanggungan kita untuk pembayaran preminya. Maka ketika kita sebagai orang yang bertanggung jawab membayar premi mengalami yang namanya penyakit kritis atau meninggal dunia, anak dinyatakan bebas bayar, ya. Tentunya jika sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan polis, ya.